Karisma. Karisma itu keluarga remaja Islam Masjid Al-Hikmah. Kita doakan semoga selalu diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum dapat jodoh kita doakan semoga segera dipertemukan dengan jodohnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salam ta'zim kami kepada akhina fillah ustadzuna al-kiram Ustaz Syakirin. Kita doakan juga semoga beliau selalu diberi umur yang panjang, diberkahi kehidupannya, agar bisa membimbing kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li tariqihil qawim wa faqqahana fi dinil mustaqim. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة اعيننا محمد وعلى اله washabihi wa tabi'in wa tabi'in lahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berkumpul ada di tempat mulia. Kenapa disebut dengan tempat mulia? Sesuai dengan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum biriyadil jannah." Kata Rasulullah, ketika kalian semua berjalan bertemu dengan taman-taman surga, farta'u, singgah dengan hati yang senang. Itu arti dari kata farta'u. Singgahlah dengan hati yang tenang. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Apa itu taman-taman surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yakni majalisul ilmi." Taman-taman surga adalah majlis-majlis ta'lim. Maka tempat ini kita berkumpul sekarang berada di tempat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena disebut sebagai taman surganya. Kemudian kita bertanya, Pak, kenapa kok majlis taklim disebut dengan taman surga oleh Rasulullah? Riyadul Jannah, tamannya surga. Kenapa majlis taklim niki kok disebut taman surga? Maka kita buka hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah pernah bersabda, "Ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah." Tidaklah ada seorang golongan yang duduk di rumahnya Allah, berarti duduk di masjid, yang di dalamnya dia berzikir kepada Allah, yang di dalamnya ada majelis ta'lim, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan nantinya orang yang duduk di majelis ta'lim di tempatnya Allah, di rumahnya Allah, akan diberi ketenangan hati. Amin ya rabbal. Wa ghasyiyatuhur rahmah, rahmatnya Allah turun ada di majelis ta'lim. Makanya disebut sebagai taman surga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita berkumpul pada malam hari ini dalam rangka memperingati Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul di tempat mulia. Allah Ta'ala pernah berfirman, "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun."
ketika hidup di dunia, i'malu, kerjakan yang baik-baik. Kerjakan yang baik-baik ketika hidup di dunia. Kenapa? Fasayarallahu a'malakum, Allah melihat amal kalian. Bukan hanya Allah, wa rasuluhu, Nabi Muhammad juga melihat amal kita pada saat ini. Wal mu'minun, orang mukmin, maksudnya orang yang telah meninggal yang mukmin juga melihat kita pada saat ini. Jadi orang tua kita yang sedang meninggal, kita harus yakin bisa melihat kepada apa yang kita kerjakan pada saat ini. Mereka insya Allah tersenyum melihat kita. Orang tua kita yang sudah meninggal tersenyum melihat kita hadir di majelis yang mulia, tersenyum. Coba bayangkan ketika orang tua kita yang sudah meninggal melihat kita dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Maka kita didik anak kita, jangan sampai anak kita terjerumus pada maksiat. Jangan sampai kita didik. Kenapa? Biar ketika kita nanti meninggal melihat anak kita dalam keadaan tersenyum menghadiri majelis-majelis mulia. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita hidup niki di dunia niki ada 3 masa. Hidup di dunia niki ada berapa? 3 masa. Ada masa lalu, ada yang masa sudah terlewat, ada masa kini, masa sekarang. Kemudian ada juga masa yang akan datang. Masa yang sudah lewat disebut dengan kenangan. Masa sekarang disebut dengan kenyataan. Masa yang akan datang disebut dengan harapan. Orang yang paling beruntung, orang yang cerdas yang paling beruntung adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari masa lalu untuk diterapkan di masa sekarang agar menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Itulah disebut orang cerdas dan beruntung. Maka kita sekarang berkumpul ada di sini memperingati asri Isra Mi'raj. Tujuannya kita mengambil pelajaran dari masa lalu yang dialami oleh Rasulullah agar supaya kehidupan kita di masa sekarang dan akan datang menjadi kehidupan yang lebih baik. Itulah tujuan kita mengadakan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelum saya menjelaskannya, niki siap untuk mendengarkan niki? Ibu-ibu siap untuk mendengarkan? Kurang semangat. Ibu-ibu siap untuk mendengarkan? Janji jangan ngantuk nggih. Jangan ada dusta di antara kita. Bapak-bapak janji mendengarkan nggih? Jangan sampai ada yang bicara nggih karena ini penting. Kalau jauh-jauh dari Klaten ke sini, perjalanan tadi hampir 1 jam. Hampir 1 jam. Luar biasa. Maka kalau ada di sini kok jenengan saya ceramah ditinggal tidur, sia-sia saya nantinya. Pun Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat untuk bertemu dengan Allah, diangkat ke Sidratil Muntaha, bertemu dengan Allah, ada kejadian yang dahsyat yang menimpa Rasulullah. Sebelum Allah mengundang Nabi Muhammad melakukan Mi'raj, dinaikkan ke atas ke Sidratil Muntaha, ada kejadian dahsyat yang menimpa Rasulullah. Apa itu kejadian dahsyat? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama meninggal. Siapa istri Rasulullah pertama? Siti Khadijah. Itu istri Rasulullah.
Diwafatkan oleh Allah. Istri yang selalu mendukung dakwah Rasulullah. Istri yang selalu menghibur Rasulullah ketika pulang dari dakwah. Rasulullah ketika dakwah di luar dicaci maki, diancam, dibunuh, pulang ke rumah dihibur oleh Sayyidina Khadijah. Itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Siti Khadijah ini wanita yang solehah. Bukan hanya wanita solehah, tapi terkaya nih. Bahkan diceritakan di kota Mekah 2/3 kekayaan Siti Khadijah di kota Mekah milik Sayyidatina Khadijah. Solehah ya, kaya ya, itu incaran. Betul? Betul. Yang laki-laki soleh iya, kaya iya, incaran bagi ibu-ibu. Betul Bu? Betul. Siti Khadijah terkaya dulu di kota Mekah. Setelah menikah dengan Rasulullah, hartanya semuanya diberi ke Rasulullah untuk jalan dakwah. Semua harta kekayaan Sayyidatina Khadijah diberikan kepada Rasulullah, diinfakkan fisabilillah untuk jalan dakwahnya Rasulullah. Alhamdulillah. Tapi ini repot. Kenapa repot? Karena akhlaknya orang minum itu harus duduk. Kalau misalkan saya minum berdiri, disalahkan sama jenengan nih. Ono ustad kok ngombene ngadeg ya. Ustad gadungan ya. Jadi repot karena dakwahnya berdiri. Saya cari kursi tidak ada. Belum ada. Jadi kalau saya mau minum kelak harus duduk. Betul? Boleh saya minum? Nanti aja, masih panas. Boleh kita lanjut. Masih semangat? Alhamdulillah, kita lanjut. Sayyidatina Khadijah, wanita terkaya setelah menikah dengan Rasulullah, menjadi wanita yang hartanya diberikan semuanya kepada Rasulullah. Sampai ada satu riwayat menjelaskan Siti Khadijah ketika meninggal hanya punya satu pakaian. Siti Khadijah ketika meninggal hanya punya berapa pakaian? Satu. Wanita solehah terkaya cuman punya pakaian satu. Ibu-ibu berapa? Hah? Satu lemari full punya ibu-ibu. Yang punya bapak-bapak sedikit lagi. Nah itulah ibu-ibu. Karena memang ibu-ibu itu diciptakan untuk berhias. Kalau laki-laki kalau berhias berarti bukan laki-laki soleh, tapi laki-laki solehah. Maka jangan disamakan perempuan dengan laki-laki. Memang biasa sudah ibu-ibu niku berhias sudah biasa. Bun, lah niku Bu. Sampai Rasulullah niku bertanya kepada Sayyidina Khadijah, ya Sayyidina Khadijah, wahai Khadijah istriku, engkau dulu itu wanita terkaya di kota Mekah. 2/3 kekayaan kota Mekah milikmu dulu. Terkaya, bisnis. Apakah engkau menyesal sekarang menikah denganku, kata Rasulullah? Engkau menyesal tidak nikah denganku, kata Rasulullah? Lah niki jawaban wanita solihah, jawabannya lembut, bikin hati suami seneng, bikin hati suami tenang. Inilah ciri-ciri wanita solihah. Ciri-ciri wanita solihah, ketika jenengan ngobrol ke suami, nada bicaranya yang lembut, ojo bengok-bengok. Nggih. Lah nanti Pak nggih, nanti ibu-ibu yang ikut pengajian dilihat nanti di rumah. Ketika suaranya nanti lebih lembut, oh berarti masuk di pengajian ini. Tapi ketika kok masih bengok-bengok, lah perlu dibawa ke pengajian lagi berarti. Lah niku ciri-ciri wanita solehah niku lembut,
ketika jauh ke suami, taat ke suami. Karena ketaatan Siti Khadijah kepada Rasulullah, suami, Allah memuliakan Siti Khadijah. Dalam bentuk apa? Ketika Siti Khadijah wafat, Allah mengutus malaikat Jibril membawa kain kafan dari surga. Mulia napa boten? Mulia napa boten? Mulia. Kenapa kok Siti Khadijah menerima kemuliaan yang luar biasa? Taat kepada suami. Betul, Pak? Betul katanya, Bu. Betul, Bu? Oh, kayaknya ibu-ibu tidak semangat nih. Ibu betul? Setelah niki siap untuk taat ke suami? Aduh. Wah, masih insya Allah niki. Lah, jenengan pengin surga napa boten? Pengin masuk surga napa boten? Pengin mulia napa boten? Siap taat ke suami? Siap nggih? Alhamdulillah niku Sayyidina Khadijah taat ke suami. Yang kedua, kenapa Siti Khadijah mendapat kemuliaan dari Allah sampai kain kafannya diambilkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala? Siti Khadijah niku orangnya lumo, Bu. Halo, Bu, lumo. Boten kikir. Siti Khadijah niku lumo orangnya, boten kikir. Jadi jenengan, bapak-bapak juga nih, kalau ingin mulia, dimuliakan oleh Allah, maka harus jadi orang yang dermawan. Besok niku pagi, Bu, di surga niku, di pintu surga ada tulisan seperti ini, Anti niku ke surga. Anti muharramatun ala bakhil. Hei surga, engkau aku haramkan kepada orang-orang yang kikir. Kalau ada orang-orang yang kikir, berarti dia terhalang masuk surga. Wongi hadir. Aduh. Kira-kira ibu niki nopo lebih dermawan nopo lebih ke aduh, 50-50, sama-sama kan. Tapi kita berdoa kepada Allah, semoga kita dijadikan hamba yang dermawan. Amin Allahumma amin. Niku orang kikir akan terhalang masuk surga. Ba'idun minallah, jauh dari Allah. Allah tidak suka orang kikir. Ba'idun anin nas, orang kikir dijauhi manusia. Jangankan manusia, hewan takut ke orang kikir. Betul? Betul. Hewan kucing nih loh, kalau orang kikir, Bu, ikannya dimakan, dikejar, Bu. Itu orang kikir. Hewan itu lo takut. Makanya kata Rasulullah, orang kikir niku ba'idun anin nas, akan dijauhi oleh manusia. Bukan hanya manusia, hewan juga takut. Dan juga ba'idun anil jannah, jauh dari surga. Makanya pelajaran kita harus jadi orang lumo. Itu yang pertama. Kemudian di satu masa setelah Siti Khadijah wafat, paman Nabi Muhammad diwafatkan juga oleh Allah. Paman yang melindungi Nabi Muhammad, paman yang menjadi tameng ketika Rasulullah hendak mau dibunuh oleh kafir Quraisy ketika penyebaran dakwahnya. Niku juga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai para ulama menyebutnya, tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesusahan, tahun yang memang berduka bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa berduka? Dua tamim penyanggah dakwah Rasulullah diambil oleh Allah. Abu Thalib diwafatkan oleh Allah, Siti Khadijah diwafatkan oleh Allah. Susah, hati Rasulullah sangat susah. Caci maki semakin merajalela.
ancaman untuk dibunuh semakin menjadi-jadi. Sampai suatu hari Rasulullah SAW mengajak Zaid bin Harisah untuk hijrah ke Thaif. Di sana ada kaum yang namanya Bani Thaqif. Rasulullah berharap hijrah ke Thaif dapat melebur lara. Di sana Rasulullah berharap Bani Thaqif akan beriman kepada Rasulullah. Pergi ke Thaif bersama Zaid bin Harisah, bukan malah disambut dengan baik, dilempar batu, dilempar tulang, dilempar dengan kotoran. Itu dakwahnya Rasulullah. Tidak disambut baik, sampai darah Rasulullah menetes, Bu. Darah Rasulullah niku menetes, dilempar oleh batu. Malaikat Jibril kasihan melihat Rasulullah, kasihan malaikat Jibril. Akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril, ya Jibril, pergi kau ke Muhammad, tanyakan apa yang engkau mau Muhammad, Allah akan kabulkan seketika itu. Itu dari Allah. Malaikat Jibril pergi ke Nabi Muhammad, ya Muhammad, wahai utusan Allah, apa yang engkau mau sekarang? Allah akan mengabulkan seketika itu. Tunjuk mana gunung, bukit yang kau tuju, akan aku timpakan ke penduduk Thaif. Rasulullah hatinya lembut, punya akhlak yang baik. Rasulullah dizalimi, disakiti. Apa jawaban Rasulullah? La, jangan malaikat Jibril, fa innahum qaumun la ya'lamun. Mereka berbuat seperti itu kepada saya karena mereka tidak tahu. Aku berdoa kepada Allah, asallahu ayyukhrija min sulbihim may ya'budullah wa la yusyrika bihi syai'a. Aku berdoa kepada Allah, semoga nantinya dari tulang sulbih mereka, anak turun mereka akan menyembah kepada Allah dan tidak ada satupun yang menyekutuai Allah Subhanahu wa taala. Lah niki pelajaran. Ketika ada orang menzalimi kita, ketika ada orang menyakiti kita, kalau kita ingin meniru Rasulullah, maka balas dengan baik. Kalau kita balas saling caci mencaci, saling kita balas cacian, tidak akan pernah selesai. Sing waras ngalah mawon. Lho gini, sing waras ngalah mawon. Doa maring Allah, karena doanya orang yang dizalimi niku mustajab. Misalkan jenengan dizalimi orang, jenengan sakit hatinya luar biasa, jenengan jangan balas. Gunakan rasa sakit hati niku untuk mengadu kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah. Doanya orang yang dizalimi tidak akan pernah ditolak, tidak ada penghalang antara dia dengan Allah. Gunakan waktu niku untuk berdoa jenengan. Tapi doanya bukan untuk membalas, ya Allah matikan dia segera ya Allah. Bukan, niku podo mawon niku. Doanya yang baik, yang baik-baik. Niku pelajaran bagi kita. Rasulullah akhlaknya baik, dicaci maki tidak membalas, bahkan doa kebaikan. Sampai-sampai karena Rasulullah seperti niku, Allah mengangkat derajat Rasulullah. Akhirnya Allah menyuruh, mengundang Rasulullah untuk menemuinya. Terjadilah yang namanya Isra Mi'raj. Kenapa? Karena dari kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niki pelajaran. Ketika ada orang mau dinaikkan derajatnya oleh Allah, ketika ada orang derajatnya mau dinaikkan oleh Allah, maka orang itu biasanya ditimpa musibah sehingga orang itu betul-betul jatuh sejatuh-jatuhnya. Catatannya, ketika sabar maka Allah akan angkat derajatnya. Ketika sabar maka Allah akan angkat derajatnya. Ini pelajaran yang kita. Ketika kita misalkan sering diomongi orang lain, difitnah, kita harus yakin itu menjadi proses untuk kita menjadi orang yang lebih baik, untuk menjadi orang yang lebih dicintai oleh Allah.
Nah, niki seperti niki. Orang yang mulai dicintai oleh Allah. Niki penting nih. Harus diperhatikan ya. Jangan nyawang keloto. Bu, kalau ganteng boten. Alhamdulillah. Kalau kayak niki masih jomblo. Aduh. Bukan promosi boten. Makanya tadi kita berdoa yang jomblo, yang belum punya istri semoga cepat dipertemu. Bukan, itu sebenarnya untuk saya nih Bu. Saya cari-cari tidak nemu. Belum ditakdirkan oleh Allah. Makanya harus Niki, orang yang sudah mulai dicintai oleh Allah, maka bukan harta yang diberi oleh Allah. Kalau seorang hamba sudah mulai dicintai oleh Allah, bukan dunia yang dikasih oleh Allah, bukan harta, bukan. Niki, perlu diingat dengan ini. Ketika seorang hamba sudah mulai naik tingkatan dicintai oleh Allah, bukan harta yang dikasih, bukan dunia. Apa? Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum." Ketika seorang hamba sudah mulai dicintai oleh Allah, maka yang pertama kali adalah dosanya dilebur oleh Allah. Gimana cara melebur dosanya? Allah biasanya ngasih cobaan-cobaan. Allah mengasih cobaan-cobaan di dunia bertubi-tubi sampai dia sejatuh-jatuhnya. Berarti dia sudah mulai dicintai oleh Allah. Ketika dia betul-betul bersabar, maka Allah angkat derajatnya. Allah akan diberikan kita niku keterangan hati nantinya. Bisa dipaham? Berarti tolak ukur kita niku dicintai Allah niku bukan harta. Jangan dijadikan tolak ukur. Oh, itu orang kaya, oh berarti itu dicintai Allah. Bukan. Jenengan harusnya iri kepada orang yang bisa istiqomah, selalu berjamaah di masjid. Bapak-bapak niku sholatnya harusnya ada di masjid. Ingat, bapak-bapak sholatnya harusnya ada di masjid. Niku baru namanya laki-laki soleh. Kalau sholatnya di rumah, solehah. Nah niku, nanti Ustaz saya kirim. Besok kita lihat subuh. Kira-kira jamaahnya nambah apa enggak? Kalau jamaahnya nambah, alhamdulillah. Kalau jamaahnya kok masih tetap, na'udzubillah. Karena hidayah niku sing memberi niku Gusti Allah. Kalau cuma menyampaikan, saya menyampaikan masalah nanti jenengan berubah nopo boten niku hanya Allah Subhanahu wa taala. Pun kita lanjut. Niki sudah berapa menit nih? Masih semangat Bu nggih? Karena masih banyak nih Bu. Perkiraan 2 jam nih. Alhamdulillah. Biasanya kalau majelis taklim niku nggih, kalau dalam majelis taklim, kalau penceramahnya niku pun sepuh, nopo malih boten lucu, ngantuk. Betul? Wah, betul. Tapi kalau penceramahnya masih muda, segar, ganteng, semangat nih, nopo malih lucu. Berharap dalam hati, ya Allah, kapan saya punya mantu? Allah karim. Kita lanjut. Ketika Rasulullah sabar menghadapi cobaan-cobaan yang bertubi-tubi, akhirnya Allah mengundang Rasulullah. Terjadilah Isra Mi'raj. Sehingga ada di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa
alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Niku ayat yang menceritakan tentang Isra. Kita perhatikan Bu, ayatnya nih. Subhanalladzi, Allah memulai kejadian Isra Mi'raj dengan menggunakan kata subhana, kata tasbih. Maha suci Allah. Kalau dalam ilmu balaghah, kalau kita belajar ilmu pesantren, dulu saya mondok di pesantren, saya tidak bisa langsung ceramah seperti ini, tidak bisa. Saya mondok di pesantren itu selama kurang lebih 13 tahun. Wah. Sekarang zaman akhir zaman ini, jangankan mondok di pesantren, orang baru taubat, baru hijrah sudah dakwah. Betul. Padahal besok apa yang kita ucapkan ini dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jenengan kalau pilih guru, cari guru yang punya sanad. Cari guru yang betul-betul sanadnya ini jelas, jangan asal oh ini kayaknya orang alim. Cari dulu itu sanadnya kemana. Loh kalau Ustaz Syakirin ini pun jelas. Niku alumni mutakharij min Ma'had Sidogiri pun jelas. Nasab keilmuannya niku pun jelas. Jenengan ambil istifadah dari beliau. Semoga beliau niki selalu istiqomah nggih untuk bimbing kita. Amin ya rabbal alamin. Kata subhana dalam ilmu balaghah itu disebut dengan ijaz. Napa niku? Lafadznya sedikit. Saya ulangi lagi, lafadznya sedikit tapi mengandung arti yang sangat banyak. Banyak kejadian dalam Al-Qur'an tidak diawali dengan kata tasbih. Contoh, penciptaan Nabi Adam. Allah tidak mengawali dengan kata tasbih. Boten. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tidak diawali dengan kata tasbih. Dulu ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, terjebak ada di pinggir lautan, tidak nemu jalan keluar. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Wa awhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk suruh pukul tongkatnya ke laut, terbelahlah lautan. Kejadian yang dasar itu tidak diawali dengan kata subhana. Tidak diawali dengan kata tasbih, boten. Tapi kejadian Isra Mi'raj Allah mengawalinya dengan kata tasbih. Apa artinya? Berarti Isra Mi'raj niki merupakan kejadian yang amat sangat luar biasa. Lah niki. Apa yang kita bisa ambil dari kata tasbih? Dalam Islam, ibadah niku banyak macamnya, Bu. Bu, masih sanggup? Masih sanggup? Alhamdulillah. Bapak-bapak masih sanggup? Dalam Islam niku ibadah niku banyak modelnya. Model yang pertama, ibadahnya berat, modelnya juga berat. Contohnya nopo? Bangun masjid berat apa boten? Berat. Modalnya besar, berat. Haji ibadahnya berat. Harus tawaf, sa'i, lempar jumroh, berat. Biayanya juga besar, berat. Macam yang kedua, ada yang ibadahnya berat, modalnya ringan. Ibadahnya berat, modalnya ringan. Contohnya puasa. Puasa niku berat, bukan berat nahan makan, bukan berat nahan minum, tapi beratnya menahan hawa nafsu. Coba kita lihat orang yang berpuasa, kalau makan tahan, minum kuat, ngomongin orang gak kuat. Wongnya hadir.
Kalau bapak-bapak mungkin tidak ada. Tidak ada bapak-bapak, ini dibahas pekerjaan. Aduh. Bapak-bapak tidak ada bedanya. Aduh. Yang khawatir nih kalau ibu-ibu, makanya saya setiap ceramah pasti menolehnya ke ibu-ibu. Pasti nih. Pun. Jadi puasa niku yang berat menahan hawa nafsu. Makanya Rasulullah SAW itu pernah bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'atsh." Banyak orang yang berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan apa dari puasa kecuali hanya sekedar lapar dan haus. Kenapa? Puasa tapi tidak bisa jaga lisannya, tidak kuat ngomongin orang. Puasa tak kuat untuk ghibah, adu domba dan lain sebagainya. Niku ibadah yang kedua. Berat puasa niku. Modalnya ringan nopo, hanya butuh niat. Niku puasa. Ada macam yang ketiga. Pelajaran yang bisa kita ambil dari tasbih. Apa macamnya nomor 3? Macam nomor 3 niki ada ibadah yang ibadahnya ringan. Modalnya juga ringan. Ibadahnya ringan, modalnya ringan. Nopo? Kalimatut thayyibah, zikir kepada Allah. Jenengan istighfar waktu nyapu boleh. Punya wudu jenengan istighfar boleh nopo boten? Boleh. Gampang. Zikir kepada Allah, modalnya tidak berat. Jenengan punya wudu, tidak punya wudu, bersolawat boleh. Diberi pahala, tetap diberi pahala. Man shalla alaihi salatan wahidah falahu sallallahu alaihi asra hasanat, kata Allah. Barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah 1 kali saja, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jenengan punya wudu, tidak punya wudu, jenengan khusyuk boten khusyuk, jenengan baca salawat tetap dapat pahala. Ringan apa boten? Ringan. Sama seperti kalimat tasbih, kalimatani khafifatani. Ada 2 kalimat yang begitu ringan di lisan, saqilatani fil mizan, tapi di timbangannya niku berat. Napa niku? 2 kalimat niku kalimat tasbih, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi Allahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ringan di lisan, tapi besok di akhirat timbangannya berat. Nah ini Bu, diamalkan Bu ge? Pak, diamalkan ge? Alhamdulillah. Pun itu yang bisa kita ambil dari kata-kata subhana. Subhanalladzi asra. Sekarang kita ke lafaz asra. Asra niku dari kata lafaz sar, kemudian dimuta'addikan menjadi lafaz asra. Itu dalam ilmu nahwu. Asra artinya, sar artinya berjalan. Kalau asra memperjalankan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan bi'abdihi, hambanya, yaitu Muhammad. Berarti kalau Allah yang memperjalankan, berarti tak ada yang mustahil. Rasulullah berangkat dari Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa, jaraknya berapa? Diukur sendiri mawon. Berapa jaraknya? Yang jelas dulu masih zaman onta. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa butuh beberapa bulan. Apalagi naik ke langit ke-7. Niku Rasulullah hanya melakukan di sepertiga malam. Rasulullah kembali dari Isra bercerita, orang yang waktu niku kufur semakin kafir. Orang yang waktu niku ragu dalam hatinya, dia keluar dari Islam. Nah niku. Tapi kalau orang niku sudah mantap kepada Rasulullah seperti Abu Bakar As-Siddiq, ketika Rasulullah bercerita, Abu Bakar As-Siddiq niku percaya 100% kepada Rasulullah. Makanya Abu Bakar diberi julukan As-Siddiq. Kalau Allah yang memperjalankan, berarti tidak ada kata yang mustahil. Niku kalau Allah yang memperjalankan. Jadi kita harus
Percaya. Jenengan percaya Isra Mi'rajnya Nabi? Harus percaya. Kalau jenengan tidak percaya kafir. Lagi. Karena Isra Mi'rajnya Nabi itu sudah terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Isra. Subhanalladzi asra. Ketika jenengan tidak percaya kepada Isra Nabi, berarti jenengan tidak percaya kepada Al-Qur'an. Ketika jenengan tidak percaya kepada Al-Qur'an yang menjadi rukun iman, percaya kepada kitab-kitabnya Allah, berarti jenengan sudah keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Lah, niki Allah yang berjalankan. Saya kasih logika seperti ini. Misalkan tadi saya dari Klaten. Saya dari Klaten ke Grogol niki perkiraan waktunya antar 1 jam. Antar 1 jam. Kemudian ada hewan kecil ikut saya. Nopo nggih. Antar semut mawon. Semut masuk ke kantong misalkan begini. Masuk ke kantong. Kemudian semut niku ada di sini keluar dari kantong saya. Ketemu dengan semut yang lain. Wahai semut, saya dari Klaten ke Grogol. Kamu jam berapa berangkatnya dari Klaten? Saya berangkat dari Klaten jam setengah 8 misalnya. Sampai di Grogol berapa? Saya di Grogol sampainya jam setengah 9. Kira-kira percaya apa enggak? Teman-temannya semut itu tidak akan percaya itu kalau dipikir secara logika. Tapi karena semut itu diperjalankan, siapa yang memperjalankan? Saya. Oke, maka dari Klaten ke Grogol niki, kecamatan Grogol niki cepet karena diperjalankan sama seperti Rasulullah. Rasulullah itu bukan berjalan sendiri. Siapa yang perjalankan? Allah. Karena Allah yang perjalankan, maka kita harus percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran. Kemudian kata bi'abdihi, abdun. Kita harus percaya juga. Rasulullah bertemu kepada Allah. Niki jasad dan juga ruhnya. Sekarang banyak penyimpangan itu. Katanya Rasulullah niku bertemu kepada Allah, Isra Mi'raj itu hanya ruhnya saja, tidak melalui jasadnya. Banyak. Kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah harus yakin Rasulullah melakukan Isra Mi'raj dengan jasadnya juga dengan ruhnya. Kita bisa mengambil dari kata-kata abdun. Seorang hamba itu bisa disebut hamba ketika niku ada jasad dan juga ruh, maka disebut abdun. Kalau ada jasad tanpa ruh, ada jasad tanpa ruh, tidak ada ruhnya, maka disebut mayit. Betul Bu? Betul. Kalau sekarang ada ruh tanpa jasad, ruhnya bergentayangan, tanpa jasad disebut hantu. Nah, niku disebut abdul. Berarti Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj, jasadnya dan juga ruhnya. Kita harus yakin kita ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian yang bisa kita ambil dari pelajaran abdul, kenapa Allah menyebut Muhammad dan kata abdul? Kok tidak langsung mawar? Subhanalladzi asra bi Muhammadin. Kok bi'abdihi? Disebut hamba. Kenapa Rasulullah disebut hamba dalam ayat tersebut? Nah ini, ketika yang menyebut hamba niku adalah Allah, maka itu istimewa. Catat nih. Ketika yang menyebut hamba niku adalah Allah, maka niku istimewa. Berarti Allah betul-betul kenal kepada orang itu. Tapi kalau yang menyebut hamba niku adalah dari seorang manusia sendiri, belum tentu Allah mengakui dia sebagai hamba. Kok bisa? Sekarang ya kan, banyak orang yang mengaku sebagai hamba. Ana abduka ya Allah, aku hambamu ya Allah. Tapi dia malah budak dunia. Banyak yang mengatakan ana abduka ya Allah, aku hambamu ya Allah. Tapi dia masih budak harta. Selagi kita menjadi hamba Allah, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah,
maka 100% kita harus menghamba kepada Allah. Jangan menjadi hamba budak dunia, jangan menjadi budak harta maupun yang lainnya. Kita kalau minta tolong kepada Allah, bukan kepada manusia. Ketika kita minta tolongnya kepada Allah, Allah langsung membantu kita pelantaraannya melewati manusia. Itu caranya. Ketika kita kena masalah. Jadi kata abdun itu betul-betul istimewa karena Allah yang menyebut. Berarti Allah betul-betul kenal kepada hamba ini. Karena Allah. Contohnya seperti ini. Kulo misalkan, saya mengatakan saya kenal kepada Bapak Presiden. Misal, saya kenal Bapak Presiden, biasa saja. Bisa jadi saya kenal Bapak Presiden belum tentu kenal. Tapi kalau sudah Bapak Presiden yang menyebut, oh ini saya kenal orang ini, saya ini adalah Ustadz yang ganteng nih loh, saya dari Klaten nih loh. Wah, ini luar biasa. Jadi kalau Allah yang menyebut kata hamba, berarti ini luar biasa. Pun kita lanjut. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Kita persingkat linuriyahu. Saya persingkat saja karena kayaknya sudah hampir ngantuk semua nih. Jadi saya persingkat. Kita ke linuriyahu. Apa tujuan Allah Isra Mi'raj? Di antara tujuan Allah Ta'ala mengundang Nabi Muhammad linuriyahu min ayatina, agar supaya Allah memberitahu Nabi Muhammad sebagian kecil dari tanda-tanda kebesaran Allah. Maka saya pernah membaca di dalam kitab Ad-Dardir. Kalau anak pesantren ini kita tahu semua kitab Dardir ini. Jenengan boten usah baca kitab Dardir, boten usah repot-repot jenengan. Jenengan cukup hadir majelis taklim, dengarkan ceramah, ambil pelajarannya, terapkan dalam kehidupannya. Insyaallah jenengan jadi orang yang paling baik. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau seperti ustaz, kiai, tidak bisa langsung menyampaikan, Pak Bu. Jadi tanggungan besok. Ketika menyampaikannya salah, besok ditanyakan di akhirat, diminta pertanggungjawaban. Maka saya sebelum kesini, jangan kira saya botan mutolaah, botan belajar. Saya setelah ditelepon Pak Syagirin tengah malam, long gelor rasanya dulu. Kalau di hampir tidur seperti ini, ditelepon sama Pak Syagirin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jenengan bisa ngisi di grogol? Alhamdulillah bisa. Saya karena waktunya kosong. Nah niku setelah Ustaz Syagirin telepon, besok saya langsung belajar siang malam Bu. Enggak. Pas di sini ditinggal tidur. Hah? Kan? Tuh. Tapi semoga yang hadir pada malam hari ini, kita tidak pulang dari majelis ini melainkan dosa kita sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita semuanya dikabul oleh Allah. Yang sakit semoga diberi kesembuhan oleh Allah. Iku pun kita lanjut. Linuriyahu min ayatina. Tujuan adanya Isra Mi'raj itu Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya dalam Isra Mi'raj itu Rasulullah niku pernah melihat seorang kaum niku kepalanya niku hancur, balik lagi. Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, itu siapa? Orang yang kepalanya hancur, balik lagi. Jibril menjawab, "Itu orang yang itu gambaran umatmu kelak. Gambaran umatmu kelak ketika di dunia malas melakukan sholat." Nah, jadi kalau misalkan ada orang yang malas melakukan sholat, gambaran siksaannya yang paling ringan, pecah kepalanya, kembali lagi. Jadi jenengan, "Ustaz, suami saya tidak sholat, gimana caranya?"
jangan murui, jangan Bu. Ketika misalkan suami jenengan tidak sholat misalkan, jenengan murui, tambah marah, betul, jangan. Jenengan nyanyi mau, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Jenengan nyanyi yang keras, sekiranya suami jenengan dengar. Ma, kamu nyendir ya Ma? Enggak, saya cuma nyanyi. Gitu mau. Ketika jenengan marahi suami, ya ayyuhalladzina kafaru, ya orang kafir. Marah Pak, Bu, marah. Kasih tahu dengan yang baik. Kalau masih belum berubah, ajak ke ustadz, ajak ke majelis taklim. Kenapa kok harus diajak ke majelis taklim? Dulu ada ceritanya, ada orang membunuh 99. Dia mencari guru sampai bertanya, apakah dosa-dosaku sudah diampuni? Aku membunuh 99 orang. 99 orang zina setiap hari, bunuh 99 orang, apalagi mabuk tak kena hitung. Apakah Allah masih mengampuni dosa-dosaku? Apa jawabannya? Oh, kamu sudah tidak diampuni oleh Allah, sekalian dibunuh Pak, jadi 100 genap. Orangnya sekalian dibunuh jadi 100. Akhirnya dia pergi kepada ulama. Mengatakan, aku sudah membunuh 100, barusan masih saya bunuh. Loh, ini darahnya masih ada. Saya sudah membunuh 100 orang. Zina sering, minum khamr sering. Apakah Allah masih mengampuni dosa-dosaku? Apa jawaban ulama ini? Seandainya dosamu seperti halnya lautan, maghfirah, ampunan Allah lebih besar daripada itu. Seandainya dosamu sebesar gunung, ampunan Allah lebih besar daripada gunung. Kamu ketika betul-betulnya bertaubat, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Sekarang kamu pergi ke majelis taklim. Taklim. Dan ini perintahnya harus pergi ke majelis taklim. Tidak langsung diwurui, oh kamu harus sholat gini, kamu harus mandi taubat. Tidak, disuruh pergi ke majelis taklim. Kenapa dia harus pergi ke majelis taklim? Karena di majelis taklim, di sanalah rahmatnya Allah diturunkan. Ketika di majelis taklim, insya Allah yang hatinya keras, lembut, yang sebelumnya jarang sholat, insya Allah rajin sholat, karena rahmatnya Allah turun. Amin ya rabbal alamin. Gitu Bu, oke? Jadi jangan langsung dengan ceramah, jangan. Tadi malam acara Isra Mi'raj, orang yang tidak sholat kepalanya hancur, kembali lagi. Mau kamu? Jangan. Jangan ajak mawon ke majelis taklim. Semoga berdoa, semoga hatinya berubah seperti niku solusinya. Pun kita lanjut. Sudah jam 9:30. Tadi saya ceramah jam 8:30. Berarti sudah satu jam. Niki kira-kira saya lanjut nopo selesai? Oke, lanjut. Sedikit mawon nggih. Jenengan enak, bisa minum, bisa makan. Kalau yang ada di atas. Oh, ngunjuk yin. Boleh kalau ngunjuk? Kalau izin ngunjuk nggih. Cara sunnah Rasulullah ketika minum, jenengan jangan langsung seperti ini gitu. Kluk. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim dengan minum. Alhamdulillah. Minum lagi, selesai. Alhamdulillah. Minum lagi, selesai. Alhamdulillah. Sungguhnya kelamaan niku. Langsung gluk. Nah, niku bahaya ke jantung. Niku bahaya ke jantung. Lebih baik ikut sunnah Rasulullah. Kalau izin nunjukin biar tambah semangat
Alhamdulillah. Niki bagi panitia nanti kalau ngundang ceramah lagi kasih kursi kasihan ya. Takutnya kiai ustadznya takutnya haus mau minum dalam keadaan berdiri kan tidak enak seperti itu. Pun kita lanjut sampai mana tadi? Sampai minum. Allah. Pun di antara adanya Isra Mi'raj Allah memperlihatkan tanda kebesaran Allah. Kemudian Rasulullah juga melihat ada orang qaumun lahum azfarun min nuhas yakhmashuna wujuhum wa sudurahum. Ada satu golongan kukunya panjang dari besi min nuhas. Dia mencakar-cakar wajahnya, mencabik-cabik hatinya, dicakar-cakar sampai hancur hatinya, dicabik-cabik, balik lagi. Rasulullah bertanya, ya malaikat Jibril, itu siapa? Man haula, itu siapa? Yang mencakar-cakar wajahnya sendiri, mencabik-cabik dadanya sendiri. Malaikat Jibril menjawab, itu gambaran umatmu kelak ketika di dunia sering ngegibah, sering ngerasani. Hati-hati bu, hati-hati. Gambarannya siksaan orang yang sering ngerasani, ngurumpi, tidak ada manfaatnya. Gambaran siksaannya besok ada di akhirat adalah kukunya panjang, dicabik-cabik, wajah jenenganku dicabik-cabik, hati jenenganku dicabik-cabik. Kenapa? Karena hakikatnya orang mukmin terhadap orang mukmin yang lain kalbunyan, seperti satu bangunan, saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Maka kalau ada orang ngerasani tetangganya, ngurumpi, dirasani, maka gambaran siksaan yang paling ringan, dia akan mencabik-cabik wajahnya sendiri dan juga mencabik-cabik dadanya. Na'udzubillah. Hati-hati, terutama ke bagian ibu-ibu, hati-hati jangan ngurumpi, hati-hati. Tetangganya beli mobil, misalkan, ayo ibu-ibu kumpul yuk. Itu kemarin beli mobil, itu dari mana ya uangnya ya? Ibunya satu menjawab, Pak ngasih nuyul. Ya Allah, jangan sampai ngurumpi, jangan sampai ngurumpi. Pun, kemudian ada lagi bu, ada lagi Rasulullah melihat ada orang niku manen, kullama hasudu ada. Ketika manen tumbuh lagi, dia panen langsung tumbuh lagi. Jadi tidak usah nendur, dia cukup manen ada di akhirat, tumbuh lagi, manen tumbuh lagi. Rasulullah bertanya, ya malaikat Jibril, man haula, itu siapa yang sering manen tapi tanpa nendur, manen tumbuh lagi, manen berbuah lagi. Malaikat Jibril menjawab, itu gambaran umatmu kelak ya Rasulullah ketika di dunia sering bersedekah. Ada pembangunan masjid nyumbang, ada pembangunan madrasah nyumbang, ada fakir miskin kita kasih. Niku gambaran pahala kita yang kita dapat ketika kita ahli sedekah. Manennya besok ada di akhirat, enaknya besok ada di akhirat. Maka sejatinya ketika kita bersedekah bukan malah harta kita berkurang, bukan pengeluaran hakikatnya, tapi kita bersedekah hakikatnya kita menabung
buat bekal kita besok ada di akhirat. Maka jangan artikan ketika jenengan mengeluarkan uang niku pengeluaran, bukan. Ketika jenengan niku bersedekah mengeluarkan uang karena untuk infak masjid atau yang lainnya, maka jenengan harus yakin ini adalah tabungan akhirat saya. Ini adalah tabungan akhirat saya. Seperti ini Bu. Biar jadi orang yang lumo, bukan jadi orang yang kikir. Alhamdulillah. Pun yang terakhir nih Bun. Yang terakhir. Pak, yang terakhir Pak, yang tidur. Ada yang tidur? Alhamdulillah enggak ada. Ibu-ibu lu semangat. Yang terakhir nih. Yang terakhir, tujuan dari adanya Isra Mi'raj adalah Rasulullah SAW menerima perintah sholat. Dari segi penerimaannya sholat itu istimewa. Allah memerintahkan puasa. Allah tidak memanggil Muhammad, turun ayat cukup. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Cukup turun ayat perintah puasa. Tapi perintah sholat bukan hanya dengan ayat, tapi Allah langsung mengundang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti sholat ini betul-betul istimewa, karena langsung undangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Rasulullah bersabda, Innama masalus sholat fid din kamasalil ra'si fil jasad. Perumpamaan sholat dalam agama ini, kata Rasulullah, seperti halnya perumpamaannya kepala dalam jasad. Kita lihat, ketika ada jasad tidak punya tangan, masih bisa hidup? Masih bisa. Ketika ada jasad tidak punya kaki, bisa hidup? Masih bisa. Tapi ketika ada jasad tanpa ada kehadiranmu, bukan sebetulnya aku kembali. Tapi kalau ada jasad tanpa kepala, bisa hidup? Tidak bisa hidup, malah nakut-nakuti. Kalau misalkan hidup nakut-nakuti nih, sama seperti sholat. Jenengan sedekah luar biasa, pembangunan masjid nyumbang, pembangunan madrasah nyumbang, anak yatim santunan. Jenengan jarang sholat, apa gunanya? Tidak berguna. Kenapa? Karena sholat di dalam agama ini perumpamannya seperti kepala. Ketika kepalanya hilang, maka jasad tidak akan bisa hidup. Niku pentingnya sholat. Jangan sampai sekali-kali kita meninggalkan sholat. Kemudian tujuan kita sholat itu nopo? Tujuan kita sholat itu nopo? Apa karena ingin menyenangkan Allah? Boten. Apa ketika satu kecamatan Grogol, ini kecamatan Grogol, apakah ketika satu kecamatan Grogol niki boten sholat Allah Ta'ala sedih? Boten. Apakah ketika satu Indonesia niki boten sholat, apakah Allah Ta'ala niku pensiun jadi Allah? Boten. Boten pensiun. Ada Allah pensiun? Ada. Fir'aun itu ngakuni pangeran, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian semua yang maha tinggi. Mati nopo boten? Mati, pensiun niku. Tapi Tuhan kita Allah Al-Baqi yang selamanya. Kita sholat bukan menambah kemuliaan Allah, boten. Allah Ta'ala sudah mulia. Ketika kita tidak sholat bukan malah menambah kehinaan kepada Allah, boten. Allah Ta'ala tidak punya sifat hina. Kita sholat manfaatnya kembali kita sendiri. Kita tidak sholat mudaratnya akan kembali kepada kita sendiri. Terakhir niki kita bahas nopo manfaatnya sholat. Terakhir, betul-betul terakhir, manfaatnya sholat. Yang pertama, sholat niku mengajari kita mempunyai sifat rendah hati, mempunyai sifat tawadhu, rendah hati. Kenapa kok bisa? Saya
bertanya nih, di antara satu anggota tubuh itu yang paling mulia betul kepala. Yang paling dijaga niku kepala. Yang paling mulia. Kalau misalkan ada anak kecil bertengkar, dipukul tangannya biasa, tapi jangan sampai mukul kepala. Orang tuanya tidak terima. Mungkin apa betul? Mungkin karena kepala ini adalah anggota yang paling mulia. Nah, orang yang sholat sujud, kepalanya sejajar dengan kaki. Doa dalam sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Tidak ada yang tinggi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sifat sombong kita dibilang. Allah Ta'ala tidak senang kepada orang sombong. Malaikat dan iblis dulu ada di surganya Allah. Tapi ketika penciptaan Nabi Adam, Allah Ta'ala menyuruh kepada iblis suruh sujud kepada Nabi Adam. Tak mau. Kenapa tak mau? Khalaqtani min nar, kata iblis, aku diciptakan dari api. Api lebih mulia daripada tanah. Gengsi guys, mau sujud kepada Adam yang terbuat dari tanah, gengsi. Apa kata Allah? Kamu sombong, keluar dari surga, keluar dari surgaku. Nah, iblis ini sombong, ada di surga dulu iblis ini. Sombong dikeluarkan. Pas sekarang ada orang petenteng, sombong dengan hartanya, sombong dengan dunianya, cita-cita ingin masuk surga Firdaus. Wah, iblis sombong dikeluarkan dari surga. Apalagi kita belum ke surganya Allah, sudah mempunyai sifat sombong. Maka jangan sampai kita punya rasa sifat sombong. Allah Ta'ala tidak suka. Nabi Adam niku dulu keluar dari surga sebab dia melakukan dosa. Nopo? Makan buah khuldi. Satu dosa yang dibuat Nabi Adam diturunkan dari surga. Ada umatnya Nabi Muhammad, maksiatnya pateng, oke, amal baik oke juga, maksiatnya juga oke. Cita-cita masuk surga Firdaus. Nabi Adam niku satu dosa dikeluarkan dari surga. Tapi kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, menjadi umat yang paling beruntung. Karena akan dijamin oleh Rasulullah kita akan masuk surga. Man qala la ilaha illallah. Kalau ada orang yang sudah melafazkan la ilaha illallah, ada di hadis lain, akhiru kalamihi la ilaha illallah. Kalau ada orang yang akhir hayatnya la ilaha illallah, dakhala al-jannah, maka dia akan masuk surga. Ya Rasulullah, wa in zina, sekalipun berzina ya Rasulullah, wa in zina, wa in saraq, sekalipun dia pencuri ya Rasulullah, wa in saraq, asalkan iman itu melekat dalam hati kita, kita akan masuk surga. Itulah keistimewaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus sering baca salawat kepada Rasulullah, karena kita dijamin oleh Rasulullah. Kalau kita tidak baca sholawat kebangetan, kita sudah dijamin, tapi kita tidak mau baca sholawat. Jadi sholat mengajarkan kita ini pun apa? Punya sifat tawadhu, rendah hati, hilang sombong. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, hilang sombong kita. Yang kedua, sholat mengajari kita. Ini yang banyak dicari. Sholat mengajari kita agar supaya hati niku tenang. Manusia niku punya emosi. Betul, punya emosi. Setiap apa yang dimiliki orang lain kita juga ingin. Niku sudah biasa. Orang lain punya mobil kita ingin. Orang lain punya TV kita ingin. Niku sudah biasa. Tapi kalau misalkan keinginan itu tidak kita padamkan dengan sholat, maka akan menjadi rasa dengki. Contoh misalkan ada tetangganya beli TV baru, tetangga yang satunya meriang, tidak diapa-apakan, meriang. Besoknya beli kulkas baru, tetangga yang satunya makin sakit,
masuk rumah sakit lagi. Di rumah sakit dengar tetangganya beli mobil, waduh, mati nih kemarin. Mati nih gue. Karena nopo disiksa oleh perasaannya sendiri. Lah, yang dapat memadamkan dengki, hasud dan yang lainnya adalah kita sholat. Ketika kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang paling besar itu Engkau ya Allah. TV-nya tangga mah kecil, nangis nang pangeran minta TV. Boleh, asalkan jangan sampai punya rasa dengki hasud ke orang lain. Kita mintanya kepada Allah saja. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, hanya Engkau yang besar ya Allah. Mobil tetangga mah kecil, ya Allah mobil. Minta kepada Allah, tidak apa-apa, silakan minta kepada Allah. Tapi gunakan apa yang Allah berikan di jalan yang baik. Kita ditakdirkan mobil, gunakan mobil untuk pergi ke majelis ta'lim, untuk pergi dalam ketaatan kepada Allah. Seperti ini Bu. Maka pelajaran yang kedua, sholat niku dapat memadamkan rasa kegundahan dalam hati, sehingga ketika kita sholat hati akan semakin tenang. Nikulah yang dimaksud inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat kalau betul-betul didirikan dengan benar, maka akan menolak dari perbuatan yang mungkar, yang jelek, fahsya'i wal munkar. Niku arti dari sholat, manfaat sholat. Dan yang terakhir, saya pernah membaca kitab Mau'izatul Mu'minin karangan dari Al-Imam Al-Ghazali. Seperti ini. Terakhir, betul-betul terakhir nih. Betul Ustaz loh. Tadi sudah dipesan sama Syakirin, Ustaz, waktunya 1 jam. Kalau misalkan mau nambah silahkan, tidak apa-apa. Oke. Ini terakhir, betul-betul terakhir. Kita sholat niku betul, kita kira-kira sholat niku khusyuk napa boten? Ngaku mawon. Kira-kira kita sholat khusyuk napa boten? Boten. Kula niku ngalami. Allahu Akbar, khusyuk pertama. Di pertengahan, waduh, keliling yang lain. Lagi pertama khusyuk, Allahu Akbar, khusyuk pun khusyuk. Kadang ada anak lari-lari kecil, anak kecil lari-lari, sudah tidak khusyuk. Maka solusi dari Imam Al-Ghazali, beliau dalam kitabnya menyampaikan ini betul-betul terakhir dan diperhatikan. Apa kata Imam Al-Ghazali? Idza lam yastati', ketika tidak mampu antaksya'a ayyaksya'a, untuk bisa khusyuk. Idza lam yastati' al-musalli ayyaksya'a fi kulli salatihi, ketika ada orang, kata Imam Ghazali, tidak bisa khusyuk di seluruh salatnya, dari takbir sampai salam dia tidak bisa khusyuk untuk semuanya, maka kata Imam Ghazali, setidaknya dia bisa khusyuk di 3 tempat. Ketika dia bisa khusyuk di 3 tempat ini, maka insya Allah sholatnya akan dianggap khusyuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, kita sholat Allahu Akbar, niat. Kemudian jangan langsung baca Fatihah, baca doa iftitah. Doa iftitah ini kok ada 2, silahkan mau pakai yang mana. Ada yang Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta minal masyriqi wal bainal masyriqi wal maghrib inni wajjahtu wajhiya. Ada yang Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu. Kata Imam Ghazali, jenengan khususnya di inni wajjahtu, ya Allah, ini aku wajjahtu, sekarang menghadap kepadamu ya Allah. Wajhiya lillazi, kepada Dzat fatoras samawati wal ardh, yang menciptakan segala langit dan bumi. Jenengan khusyuk waktu ini. Itu yang pertama. Jadi Allah niat, Allahu Akbar,
kabiro atau Allahumma ba'id baini, terserah. Ketika jenengan inni wajjahtu, ya Allah aku sekarang menghadap kepadamu ya Allah, Adzat yang paling besar yang menciptakan segala yang ada di langit dan bumi. Aku tinggalkan urusan bumi ini ya Allah, aku tinggalkan urusan dunia, aku sekarang menghadap kepadamu ya Allah. Setelah niku terserah jenengan khusyuk apa boten. Yang penting waktu niki jenengan khusyuk betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dari Imam Ghazali. Yang kedua ada 3. Yang kedua, jenengan khusyuk ketika baca Fatihah, in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadi ketika takbir Allahu Akbar, membawa permasalahan di dunia aku tinggalkan. Sekarang iyyaka, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Aku tidak menyembah kepada selainmu ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah aku minta tolong. Aku punya banyak masalah ya Allah, hanya kepadamu aku minta tolong. Khusyuk waktu niku jenengan. Kata Imam Ghazali, bukan kata saya ya. Saya hasil mutola'ah nih. Jenengan tinggal mendengarkan mau. Kalau mutola'ahnya siang malam. Niku yang kedua. Dan yang terakhir betul, yang ketiga, jenengan khusyuk ketika jenengan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatun lillah. Jenengan khususnya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jenengan khusus ini. Nopo artinya? Salam kesejahteraan kepadamu ya Rasulullah. Salam kesejahteraan bagimu ya Rasulullah. 3 tempat. Yang pertama ketika inni wajjahtu, yang kedua ketika iyyaka na'budu, dan yang terakhir ketika melafalkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Ketika jenengan khusyuk di tempat ini, insya Allah sholat jenengan akan dianggap khusyuk secara keseluruhan. Ketika sholat sudah dianggap khusyuk secara keseluruhan, jenengan bisa mengamalkan, insya Allah akan ada perubahan nantinya di kehidupan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Pun betul-betul terakhir pada saat alhamdulillah, sebelum saya tutup pengajian pada malam hari ini, kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah, saya doanya singkat mawon, nanti doa panjangnya saya serahkan ke Ustaz Syakirin, karena beliau ini senior saya, bukan hanya senior juga jadi guru saya, terutama di bidang akhlak luar biasa. Saya banyak belajar akhlak dari Ustaz Syakirin. Makanya nanti kita doanya Ustaz Syakirin. Saya cuma doa singkat mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, Allahumma jammilna bil 'afiyah was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah. Ya Allah, anugerahkan kami istiqamah untuk taat kepadamu ya Allah. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah. Ya Allah, selamatkan kami, selamatkan agama kami, selamatkan anak-anak kami ya Allah, untuk selalu taat kepadamu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma ballighna ila maqasidina, Allahumma ballighna ila maqasidina ya Allah. Kabulkan hajat-hajat kami ya Allah, hajat-hajat kami, doa-doa kami kabulkan ya Allah. Sampaikan kepada apa yang hajat kami perlukan ya Allah. Allahumma ballighna ila maqasidina wa ila jami' hawaijina min hawaijid dunya wal akhirah. Ya Allah, pada malam hari ini saya berada di majlis yang penuh mulia, mengharap rahmat darimu ya Allah. Jangan sampai saya pulang, kita pulang dari majlis melainkan dosa kita diampuni olehmu ya Allah, melainkan hajat-hajat kita dikabul ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Sekian dari saya. Oh ya, lupa, belum perkenalan dulu. Nama saya Z, saya dari Pasuruan. Saya ada di Jawa Tengah ini baru 1 tahun. Ada di Masjid Jami Haji Sutarsi, takmir meriku, baru 1 tahun. Jadi jenengan kalau mau berkunjung ke Masjid Jami Haji Sutarsi, itu monggo. Setiap malam Ahad ada rutinan. Rutinan apa? Rutinan tasawuf dan juga rutinan fikih. Sana juga ada yang namanya Ustaz Musta'in. Sekarang tidak bisa ikut karena jaga masjid. Mungkin hanya niku dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.